Kalau iya, Awalnya itu saya juga kan takut ya Mister ya, tapi saya memberanikan diri karena rasa penasaran, dan di sisi lain juga saya kan memiliki apa ya namanya ya Mister, yang nggak bisa meninggal gampang gitu ya Mister. iya, Saya juga karena itu, dorongan itu juga saya memberanikan untuk melakukan uji coba itu. Nah, eh, di situ saya panik pas banyak kejadian itu, saya panik. Saya apa terlintas di pikiran saya hanya apa mengingat ini doa itu misal iya, doa kosam. kosam hijab al akmal itu. Nah, Mm-mm. saya hanya bisa membaca doa itu di situ. Setelah saya membaca doa itu, saya sebenarnya masih panik, tapi saya bisa apa menyaksikan itu lebih lebih ini sedikit tenang sebenarnya misal, nggak seperti awal yang sebelumnya saya ketakutan itu misal. Oke. Dan teman-teman, ini videonya kita serahkan juga kepada pihak keluarga bahwa ini benar-benar real dan nyata. Dan alhamdulillah teman-teman ya, satu keluarganya itu semuanya sekarang masuk Islam. Ya, alhamdulillah sudah mualaf semua mas. Iya, dan usaha mereka yang tentang riba yang menghasilkan uang banyak itu sudah dihentikan, bahkan ditutup sekarang usahanya. Ya, astagfirullahaladzim, sekarang udah ditutup. Mereka sudah benar-benar melakukan syahadat karena menyaksikan video itu. Mereka menangis jadi-jadinya, ya. Mereka tanpa perlawanan, mereka langsung berkata, saya mau masuk Islam, saya mau ingin menjadi muslim, saya ingin menjadi muslim, begitu. Mereka akhirnya langsung dibawa ke masjid semuanya satu keluarga dan membaca syahadat di sana. Alhamdulillah, ini iya. Iya, dan mereka berkata kalau mereka wafat tidak ingin dimakamkan di pemakaman ini, ya. Mereka ingin seperti muslim-muslim pada umumnya, seperti itu. Astagfirullahaladzim, ya. Kalau kalian ingin melihat kejadian yang hampir mirip, sebenarnya bahkan lebih ngeri yang dialami oleh Mas Satin ini, ternyata dia yang dialami Mas Satin itu mirip dengan film Siksa Kubur, yang seorang wanita yang dikubur, ya, bersama seorang kakek-kakek yang sudah wafat. Iya benar Mister. Ya. Jadi sebelum saya melakukan itu juga, sebelumnya saya juga sama teman-teman sama keluarga saya itu sebenarnya sudah menonton film itu terlebih dahulu Mister. Jadi rasa penasaran saya itu semakin gara-gara film iya. itu jadi kamu ngikutin. Tapi malah justru kejadiannya lebih ngeri dari yang di film itu. Iya, astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa membayangkan kalau sebenarnya itu kenyataannya itu sangat mengerikan Mister. Jauh banget dibanding dari film-film yang sudah saya tonton Mister. Pokoknya kalau tidak ada yang bisa sanggup untuk menyaksikan itu langsung Mister. Kalau menurut saya pribadi, Mister juga sudah menyaksikan dari video tayangan saya, bukan tayangan, video yang saya rekam itu kan ya Mister ya. Iya. Itu sangat mengerikan, sangat astagfirullahaladzim ya Mister. Astagfirullahaladzim. Mas, yang sabar ya. Masih ingin melakukan hal itu lagi? Enggak Mister. Alhamdulillah saya sudah apa mendapatkan jawaban dari rasa penasaran saya, dan fakta yang sudah dijawab langsung oleh Allah untuk diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya sudah percaya dengan kuasa Allah. Alhamdulillah saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya saya lakukan kembali Mister. Iya, sebenarnya itu Astagfirullahaladzim Mister. Astagfirullahaladzim. siapa dia? Siapa itu Mister? Itu
beliau yang umum Ustaz, sosok yang mendatangi saya di dalam itu Ustaz. Oh jadi ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia yang mau nanyain. Iya, sosoknya seperti beliau yang ada di depan ini. Assalamualaikum. 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 Tinggi banget ya teman-teman ya. Ini perawakannya itu sangat tinggi ya. Luar biasa. Ada gerangan apa? Engkau datang menemui kami. Allah Akbar. Astaga. La ilaha illallah. Mas Satin melakukan kesalahan fatal. Jadi ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh manusia manapun ya teman-teman ya. Manusia manapun tidak boleh melakukan hal semacam ini yang dilakukan oleh Mas Satin. Jadi Mas Satin kalau ingin hidup selamanya ya sesuai dengan umur Mas Satin, jadi setiap bangun tidur Mas Satin harus membaca doa hijab qasam itu. Ya Ustaz, insya Allah saya akan selalu mengamalkan doa itu Ustaz. Ya, jadi doa itu akan menyelamatkan Mas Satin. Tapi kalau Mas Satin sampai lupa 1 hari saja, maka Mas Satin akan dijemput oleh dia. Jadi Ustaz mohon maaf. Jadi beliau ini muncul di hadapan kita untuk mengasih tahu. Iya. Itu Ustaz. Iya, karena Mas Satin telah melakukan tindakan yang di luar kendali manusia. Nekat. Banyak orang manusia yang melakukan hal itu tapi mereka tidak ikut di dalamnya. Mereka itu hanya di luar paling masang kamera. Tapi kalau kamera yang dipantau dari luar itu tidak bisa menyaksikan kejadian sesungguhnya. Ya. Paling hanya bisa menyaksikan bahwa mayat yang di dalam kubur itu bisa bergerak lagi. Namun tidak bisa menyaksikan hal yang di luar itu. Kenapa bisa menyaksikan? Mas Satin bisa menyaksikan beserta kameranya bisa menyaksikan itu karena yang pertama Mas Satin itu kameranya dipegang. Jadi artinya sesuatu yang disentuh oleh Mas Satin ataupun makhluk yang disentuh oleh diri Mas Satin itu menjadi saksi. Ya, saya paham. Jadi Mas Satin harus jangan lupa setiap bangun tidur harus membaca ya. Iya, betul. Kalau tidak Mas Satin saya harap sih sering-sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pengampunan. Yang kedua, sering-sering memohon ampun kepada ibu. Ya. Dia datang untuk menyampaikan ini ke kamu supaya kamu itu jangan sampai menjumpai dia lagi. Ketika dia muncul lagi di hadapanmu, berarti itulah saatnya kamu istirahat. Ingat ya, memang doa itu bisa memanjangkan umur kita ya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar terus, jangan sampai telat berbuat baik ya.
Iya. Adakah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi semuanya tak ada kata-kata. Oh, jadi teman-teman, kesalahan yang dilakukan oleh non-muslim, ya, mereka tak akan langsung dikatakan manrobuko, sopo pangeranmu, seperti itu, tidak ada. Jadi langsung hajar ketika non-muslim melakukan kesalahan. Tapi kalau yang non-muslim bersikap baik, mereka hanya menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang non-muslim sikapnya tidak baik, pemakan riba ataupun pencipta riba, maka tak segan-segan langsung deng tanpa adanya pertanyaan. Karena pertanyaan man rabbuka, sapa pangeranmu, ya, itu hanya ada di muslim saja. Jadi sudah cukup, saya tidak ingin bertanya yang lebih. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas nasihatmu kepada sahabat saya. Saya ucapkan mohon maaf ya. Namanya sifat manusia memang selalu penasaran, serakah. Ya, saya akan selalu mengingatkannya. Saya mohon ampun atas nama sahabat saya. Mohon ampun. Sampaikan salam kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami semua minta maaf jika memang ajal kami dijemput demi kebaikan secepat apapun itu. Kami ridho karena lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah kami akan bermunajat, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, jangan menangis. Ini sudah resiko. Setiap tindakan yang kita lakukan selalu ada resikonya. Ya, setiap tindakan yang kita lakukan ada resikonya. Kamu masih diberi kesempatan. Jadi selama setiap kali kamu bangun tidur, jangan lupa baca doa qasam tersebut ya. Meskipun panjang, tapi itu sangat bermanfaat untuk dirimu, untuk orang lain juga ya, ingin terlindungi, terselamatkan dari hal baik ataupun hal buruk yang akan menimpa kalian. Ya, perbanyak membaca doa tersebut. Kalau bisa dihafalkan, dan doa sabu jagat juga harus kalian hafalkan ya. Gak apa-apa. Istighfar. Saya nggak nyangka Mister kalau akan jadi seperti ini. Ya, ini sudah resikonya. Wong saya aja nggak berani. Iya, Mister. Ya, saya aja nggak berani. Kamu kalau ingin melakukan hal itu, mending kamu sendiri yang dikubur, masuk ke dalam alam kubur sendiri, melihat ya. Tapi jangan langsung berdampingan dengan mayat yang disiksa. Itu hanya kuasa Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Istighfar. Buat Mas Safi dan yang lain juga, jangan lakukan tindakan hal yang konyol seperti ini. Meskipun kalian penasaran ataupun apa, jangan lakukan. Ya.
Ya, ini sebagai bukti. Saya nggak tahu bukti itu bisa selamanya atau tidak, karena itu bukti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa juga bukti seperti itu tiba-tiba hilang datanya atau gimana, kita nggak tahu. Semuanya itu hanya Allah yang menguasainya. Sabar. Masih ingat pesannya? Insya Allah. Insya Allah. Ingat Mister. Ya, tapi saya salut, meskipun kamu lakukan itu, ada kebaikan di balik itu. Yang pertama, kamu bisa membawa satu keluarga itu, bahkan hingga keponakannya, ya, keluarga besar mereka itu berbondong-bondong masuk Islam gara-gara kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di situ kamu dapat kebaikan. Mudah-mudahan kamu dapat istana surga yang sudah dibangun, ya. Karena setiap manusia yang berhasil mengajak satu orang yang non muslim menjadi muslim, itu akan dibangunkan istana. Apalagi kamu berhasil mengajak banyak sekali Amin. orang, ya. Insya Allah surga jaminanmu. Yang penting sekarang kamu ingat pesan tersebutnya. Teman-teman, mungkin kita harus beristighfar terus, menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya, terutama sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah penolong kita. Semuanya itu kayak mungkin kita beramal banyak ini, kalau tanpa sholat 5 waktu ya kita tidak ada gunanya. Iya benar. Karena sholat adalah tiang agama dari Islam ya Mister ya. Iya, betul itu. Ya. Rajin-rajinlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan semua pintu-pintu surga. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, Mister, saya mau pesan sama teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan hal yang sembrono seperti saya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan sampai melakukan tindakan yang di luar kendali manusia. Mas Syafi? Ya, Mister. Mas Syafi, kalau pulang, karena Mas Syafi telah menyaksikan hal ini semua, ya, jangan ceritakan sesuatu hal yang berlebihan kepada keluarga. Ya, siap Mister. Ya, kalau pastikan keluarga tanyakan ke Mas Syafi, kejadiannya itu gimana, kok Mas Adin bisa kayak gini. Ceritakan yang penting-penting saja, tapi jangan sedetail mungkin, karena akan membawa dampak yang sangat besar nanti untuk keluarga juga. Iya. Ya, teman-teman, mungkin ini kita hanya di sini aja dulu ya. Ya, kita mau berziarah nggak bisa karena di sini tempatnya itu non muslim. Jadi kita hanya menengok saja, mau mendoakan bingung juga ya teman-teman ya, karena beda keyakinan di tempat ini. Mungkin sudahi saja sampai di sini ya. Saya pamit bersama Mas Adin. Mungkin Mas Adin agak sekarang lebih takut lagi kalau dia sampai lupa ya. Ini yang saya takutkan itu ketika hari bahagia. Nah ini ketika Mas Adin menikahkan, awal pernikahan itu kan harinya itu bahagia. Yang saya takutkan sampai dia lupa. Nah nanti tugas Mas Syafi ketika Mas Adin menikah harus ingatkan terus ya. Ya, ingatkan terus, ditelepon terus ya. Tapi ketika malam pertama jangan diteleponin terus, kasihan. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saya Mr. X undur diri bersama Mas Adin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat ya. Ya, Mister. Ya.